Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Kitabul Jami' dan kita masuk pada hadis ke-7. Kita baca hadisnya. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah yuhibbul 'abda taqi al-ghani al-khafi. Akhrajahu Muslim. Dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa, yang kaya hati, dan yang tidak mau terkenal. Hadis ini dikeluarkan dari Imam Muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang 3 sifat yang merupakan sifat dari wali-wali Allah. Dan apabila seseorang memiliki 3 sifat ini, maka dia telah menjadi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, manusia-manusia yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini ada asbab nuzulnya atau ada asbab wurudnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini? Jadi disebutkan Sa'd bin Abi Waqqas ini saat terjadi fitnah, ketika terjadinya pembunuhan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan kita tahu bahwa terjadinya pembunuhan Utsman ini menggegerkan kota Madinah, bahkan sampai ke negeri Syam. Karena bagaimanapun ini tragedi yang sangat-sangat memilukan bagi kaum muslimin saat itu. Bagaimana tidak seorang khalifah dibunuh. Padahal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu adalah satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Bahkan Nabi sangat mencintai Utsman. Makanya kemudian 2 putri beliau, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, sampai dinikahkan Rasul dengan Utsman. Saking cintanya Rasul dengan Utsman. Tetapi tiba-tiba kemudian kaum muslimin digegerkan dengan pembunuhan Utsman ibn Affan di tangan kelompok Sabaiyah dengan 5.000 pasukan yang terdiri daripada anak-anak muda kaum muslimin, yang terdiri dari beberapa daerah, dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah, dan beberapa tempat, bergabung dipimpin oleh Abdullah ibn Sabah. Makanya kelompoknya disebut Sabaiyah. Bergerak ke kota Madinah di musim haji, dan saat itu Utsman sudah tua karena usianya juga sudah di atas 70 tahun ke atas, dan sedang berpuasa dan membaca Quran. Tiba-tiba kemudian dibunuh dengan sadis, sehingga kemudian terjadi fitnah di mana-mana. Lah, salah satu yang menghindari fitnah ini adalah
perawi hadis ini namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tidak mau terlibat dengan fitnah ini, karena ketika itu sudah mulai terjadi perang saudara antara kubu Ali radhiyallahu an penguasa sah dengan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam karena tumpahnya darah Utsman. Jadi karena Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau terlibat dalam peperangan karena tahu bahwa ini perang saudara masalahnya, dan belum pernah terjadi sebelumnya ada kaum muslimin perang melawan kaum muslimin sendiri, karena fitnah yang dipicu oleh seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, Abdullah ibn Saba, sehingga berhasil kemudian membuat kegaduhan di tengah-tengah kaum muslimin. Sa'ad bin Abi Waqqas ini akhirnya keluar dari fitnah ini. Dia tidak menghabarkan siapapun. Dia ingin sendirian. Dia pun kemudian pindah dari kota ke desa. Kemudian menjadi penggembala unta. Dan tidak ada yang tahu siapapun di desa itu kalau dia seorang sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, yang merupakan satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Jadi satu hari putranya Sa'ad ini namanya Umar juga, bukan Umar bin Khattab, tidak. Nama putra Sa'ad bin Abi Waqqas itu namanya Umar, karena Sa'ad itu sangat cinta dengan Umar bin Khattab. Makanya ketika punya anak diberi nama Umar. Lah Umar ini putra daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ini berusaha terlibat dalam fitnah. Jadi kebetulan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini berusaha juga melerai fitnah, tapi dia terlampau jauh masuk ke dalam fitnah. Jadi putranya Sa'ad ini heran kepada ayahnya. Harusnya ayahnya inilah yang menyelesaikan urusan itu, karena dia sahabat senior, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, dan orang-orang memuliakannya, tapi malah menghindar dari fitnah. Maka satu hari putranya Umar ini menemui Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari kejauhan Sa'ad bin Abi Waqqas terperanjat karena ngapain anaknya datang menemui dia ke desa, padahal dia berusaha untuk menghindar dari fitnah dan manusia. Dia ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menggembala unta. Makanya dari kejauhan Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika melihat putranya Umar, dia mengatakan a'udzubillah katanya, min syarri hadzal raqib. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang mengendarai tunggangan itu, padahal itu anaknya itu. Maksudnya adalah dia berlindung kepada Allah, jangan-jangan anaknya yang datang jauh-jauh dari kota ke desa menemui dia itu membawa berita buruk. Makanya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesampainya Umar menemui ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, tiba-tiba kemudian Umar mengatakan kepada Sa'ad, "Wahai ayahku, kenapa kau duduk-duduk di sini? Sementara manusia sedang ramai membicarakan fitnah, membicarakan siapa pengganti Utsman. Kemudian mau terjadi peperangan lagi. Kenapa engkau tidak mendamaikan mereka? Kenapa kau di sini?" Jadi Umar ini mengkritik ayahnya. Kenapa dia sampai lari dari manusia kemudian tinggal di desa, tidak ada yang kenal dia. Maka mendengar ucapan putranya, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini marah dan mengatakan, "Uskut ya bunai, diam wahai anakku. Bukankah kau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kaya hatinya, dan al-khafi. Al-khafi itu maksudnya
Dia menjauh dari manusia untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan istilah lain al-uzlah namanya. Uzlah itu menjauh dari manusia, tidak mau terkenal, dan dia ingin memfokuskan dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut dengan asbab ar-wurud namanya. Kenapa kemudian hadis ini muncul? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, perawi hadis ini, dia berusaha untuk menjauh dari fitnah, kemudian bersembunyi di tengah-tengah manusia, dan tidak ada yang tahu bahwa dia Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang sangat dicintai Rasul dan dicintai kaum muslimin. Kemudian fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasul mengatakan innallaha yuhibbul abda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya. Ingat hadis yang pernah saya jelaskan. Allah Subhanahu wa taala itu, kalau sudah mencintai hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan cinta sendiri. Dia akan mengajak seluruh para malaikatnya termasuk Jibril untuk mencintai hamba yang dicintai Allah. Dan itu disebutkan dalam hadis. Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril. Allah itu kalau sudah senang dengan hambanya, maka yang pertama dipanggil adalah pemimpin para malaikat, Jibril. Kemudian Allah akan mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan, aku cinta dengan hambaku si fulan. Fa'ahibbahu, maka engkau harus cinta dengan hamba yang kucintai. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba yang Allah cintai. Fanada Jibril, maka Jibril pun kemudian akan bicara kepada seluruh para malaikat. Karena dia adalah ketuanya, pemimpinnya, maka dia akan mengajak seluruh bawahannya. Dan Jibril itu malaikat yang sangat ditaati oleh seluruh malaikat yang lainnya. Maka Jibril mengatakan, ya malaikatallah, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Wahai malaikat-malaikat Allah dimanapun kalian berada, Allah sudah mencintai hambanya, maka kalian harus ikut mencintainya. Maka semua para malaikat yang mendengar ucapan Jibril, mereka pun langsung mencintai hamba yang dicintai Jibril, karena Allah telah mencintainya. Maka ketika seluruh malaikat mencintai hamba yang Allah cintai, maka Allah Subhanahu wa taala letakkan al-qabul, meletakkan penerimaan hamba ini di permukaan bumi, di mana seluruh makhluk bumi ditanamkan kecintaan kepada hamba yang Allah tanamkan kecintaannya. Subhanallah. Lihat bagaimana orang kalau sudah dicintai Allah, Allah akan melibatkan para malaikat. Allah akan melibatkan seluruh makhluk yang ada di bumi untuk ikut-ikut mencintainya. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah, karena akan dicintai bukan hanya Allah, tapi seluruh malaikat Allah dan seluruh makhluk yang ada di bumi yang Allah ciptakan ikut-ikut mencintai kita. Subhanallah, ya. Lalu apa syaratnya supaya kita ini mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada 3 sifat. Pertama, tanamkan takwa. Tanamkan sifat daripada takwa. Dan takwa itu adalah pakaian terindah yang melekat pada badan kita. Wa libasut taqwa dzalika khairun. Dan pakaian takwa itu adalah pakaian terindah dan terbaik yang melekat pada badan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pakailah pakaian takwa.
Karena ada orang yang kemudian lebih memperhatikan pakaian-pakaian luar, tapi tidak memperhatikan pakaian dalam. Contoh ibu nih yang sudah hijrah, yang dulunya tidak menutup aurat dengan baik, sekarang alhamdulillah sudah menutup auratnya dengan baik. Pakai pakaian yang gombrang-gombrang, yang sudah tidak lagi mengukir dari badannya, nampak lekuknya sudah tidak ada, karena sudah pakaiannya ada menutupi semuanya. Yang dulunya tidak pakai cadar, ada juga yang pakai cadar. Tetapi masalahnya, hijrah itu bukan hanya semata-mata di pakaian. Hijrah itu bukan hanya semata-mata di pakaian, karena pakaian itu bisa dibeli. Orang jahat saja tinggal beli saja jubah, kemudian serban dan peci, sudah nampak tuh zahirnya dia baik. Tetapi hakikat hijrah itu muncul dalam hati. Jadi seiring dia menutup auratnya, maka hatinya memperbaiki tingkah lakunya. Yang dulunya suka gibah, kemudian setelah memakai pakaian yang menutup aurat, mulailah dikurangi gibahnya. Ya, kalau dihentikan secara total kayaknya tidak bisa. Ya, kemungkaran itu kalau tidak bisa dihilangkan 100%, ya minimal dikurangi lah kan gitu, sampai betul-betul hilang. Yang dulunya mungkin kurang semangat melaksanakan ibadah, kurang semangat salat, kurang semangat sedekah, kurang semangat untuk hadir di majelis ilmu, makin semangat lagi. Yang dulunya mungkin akhlaknya kurang bagus dengan orang tua, dengan kerabat, dengan tetangga, mulai diperbaiki lagi. Itu namanya libasut taqwa. Itulah pakaian takwa yang Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu lebih baik dibandingkan hanya pakaian yang menutup aurat kita. Lah, karena takwa itu letaknya dalam hati, dan takwa itu yang menggerakkan seluruh anggota badan. Sebagaimana Nabi mengatakan, dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, maka semua badannya baik. Kalau dia rusak, maka semua badannya rusak. Itulah takwa. Artinya kalau seandainya dalam hati kita ini dipenuhi dengan takwa Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sendirinya badan ini akan mengikuti instruksi hati. Karena hatinya sudah bertakwa, secara otomatis matanya juga akan bertakwa, telinganya akan bertakwa, lisannya akan bertakwa, kakinya akan bertakwa, tangan, pemikiran, dan seluruh anggota badannya pasti akan bertakwa. Karena gerakan badan itu diawali dari hati. Maka dari sekarang tanamkan takwa itu. Memang para ulama berselisih pendapat tentang definisi takwa itu apa. Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya, apa itu takwa? Maka dia mengatakan takwa itu al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Jadi takwa itu penanaman takut yang bersangatan kepada Allah, berusaha untuk mengamalkan apapun yang disyariatkan Allah, berusaha qanaah menerima apapun pemberian Allah, dan berusaha untuk mempersiapkan bekal setelah kematian untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa. Jadi takwa itu berusaha menanamkan rasa takut, bahwa kita harus memiliki perasaan takut kepada Allah, karena takut inilah yang menjadikan kita tidak maksiat. Kalau orang tidak punya rasa takut, dia akan maksiat. Tapi kalau orang memiliki rasa takut, pasti dia akan menjauh maksiat. Dan kalau sudah menjauh maksiat, pasti dia akan semangat beramal. Al-amalu bitanzil, semangat beramal soleh. Dan dia pun penuh dengan qanaah. Dia akan menerima takdir apapun yang Allah takdirkan kepada dia, baik takdir itu baik atau takdir itu tidak baik, baik berkenaan dengan rizki badan, rizki harta, rizki keluarga, maka dia akan qanaah.
dan dia akan berusaha untuk mempersiapkan diri semakin baik lagi, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematian, karena dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan sifat takwa. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, selain takwa adalah al-ghani. Inilah kenapa hadis ini diletakkan di bab zuhud dan juga wara, karena disinilah hakikat daripada zuhud dan wara ketika kita ini merasa kaya hati. Karena kaya hati inilah yang menjadikan kita zuhud kepada manusia. Dan zuhud di dunia. Orang kalau sudah kaya hati pasti akan zuhud di dunia dan zuhud kepada manusia. Maknanya, maka dia tidak akan mengejar dunia karena dia sudah kaya, hatinya sudah kaya. Apalagi yang mau dikejar? Walaupun secara materi mungkin dia tidak banyak, mungkin dia tidak sekaya kawannya yang punya rumah bagus, kendaraan mewah, tanah luas, mungkin juga uangnya miliaran, pekerjaannya bagus dan begitu seterusnya. Mungkin tidak sekaya itu, mungkin kehidupannya biasa-biasa saja, sederhana. Tapi kekayaan hati itulah hakikatnya yang membuat manusia itu bahagia. Dia kalau sudah merasa kaya hatinya, lapang dadanya, hidup dalam kondisi apapun pasti bahagia. Tapi sekaya apapun secara materi, tapi kalau sempit dadanya, tidak pernah merasa kaya hatinya, merasa miskin hatinya, maka kenikmatan sebanyak apapun tetap masih kurang dalam kehidupannya. Ada saja yang kurang itu. Nah, ini kenapa kemudian orang yang kaya hati itu akan zuhud dari dunia, bahkan akan zuhud dari manusia. Dia tidak mungkin datang kepada manusia meminta-minta, karena dia sudah kaya. Maksudnya kaya hatinya, dia punya izzah, punya kehormatan. Dia tidak pantang bagi dia untuk meminta-minta, untuk mengeluh kepada manusia, karena dia sudah punya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan keluhkan masalahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang kaya hati itu tidak akan mengeluh hidupnya, tidak akan susah hidupnya, dan akan bahagia seterusnya, karena kebahagiaan itu hakikatnya dalam hati. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, al-khafi. Al-khafi, khafi itu artinya dia berusaha menyembunyikan amalannya. Dia sudah bertakwa, dia sudah kaya hatinya, dan dia berusaha untuk menyembunyikan dirinya dari manusia. Dia tidak mau diketahui amalannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan al-khub'ah, al-khabi'ah, amalan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah watak dari sifat-sifat wali-wali Allah. Makanya aneh kalau seandainya ada orang mengaku dirinya wali. Wali itu bukan kayak nabi. Kalau nabi memang disuruh oleh Allah supaya dia ngaku, aku ini nabi. Seperti Nabi SAW digambarkan dalam Al-Quran, inni Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Memang Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan Nabi untuk ngaku bahwa aku ini utusan Allah, aku ini Nabi Allah, ikuti aku, begitu ya. Tapi tidak ada perintah untuk mengatakan kepada wali-wali Allah, mengatakan di hadapan manusia, saya adalah wali Allah. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, dustakan kewaliannya. Kenapa? Karena wali Allah itu dia pasti akan menyembunyikan dirinya. Di zaman Nabi, di zaman salaf, ada seorang ulama namanya Muhammad ibnul Munkadir. Muhammad ibnu al-Munkadir rahimahullahu ta'ala. Muhammad ibn Munkadir ini dia melihat, dia kan penduduk Madinah bu, dan seorang ulama. Dia pasti kenal para ulama di zamannya, para talabatul ilmi yang datang ke Masjid Nabawi untuk belajar. Namanya Muhammad ibn Munkadir, seorang alim, ulama besar. Jadi satu hari dia melihat penduduk Madinah ini sedang paceklik,
hebat, lama tidak turun hujan. Sementara kota Madinah itu sangat berhajat dengan hujan, karena memang tanah di Madinah itu memang tanah pertanian. Lain dengan Mekah yang kering, yang gersang, kering kelontang, nggak bisa ditanami kan itu ya. Tapi penduduk Madinah sudah berusaha untuk melaksanakan salat istisqa, meminta hujan, tapi tak kunjung juga turun hujan. Jadi selepas salat subuh, Muhammad ibn Munkadir ini dia melihat ada seseorang yang masuk ke dalam masjid. Nampaknya dia tidak kenal, heran gitu ya. Padahal dia penduduk Madinah, seorang ulama Madinah, dia kenal pasti thalabatul ilmi ataupun para ulama di zaman itu. Tapi dia tidak kenal orang itu. Menunjukkan bahwa orang itu orang awam, bukan thalabul ilmi. Datanglah orang awam, seorang yang berkulit hitam masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian dia pun sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit dan dia meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad ibn Munkadir mendengarkannya tanpa sepengetahuan orang itu. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba kemudian langit mendung. Dan selang beberapa waktu hujan turun sederas-derasnya. Jadi Muhammad ibn Munkadir ini heran dengan orang itu. Siapa orang itu? Kok saya tidak kenal? Kalau dia thalabatul ilmi saya pasti kenal. Atau kalau dia seorang alim pasti dia kenal. Pasti ini bukan orang alim, bukan para thalabatul ilmi. Ini orang awam ini. Akhirnya kemudian dia mengikuti orang ini di belakang ya. Setelah tahu rumahnya, maka keesokan harinya dia menyengaja datang kepada orang ini, ingin lebih kenal dekat lagi siapa orang ini yang doanya mustajab ini. Setelah ketemu, maka Muhammad ibn Qadir mulailah kenalan. Kemudian menceritakan tentang kejadian kemarin ketika orang ini sholat, kemudian berdoa, terjadi mendung, kemudian hujan. Orang ini kaget. Ya. Bagaimana bisa kemudian Muhammad ibn Munkadir tahu dia, dan bagaimana mungkin orang sekelas dia bisa berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara penduduk Madinah sudah berusaha untuk salat istisqa. Maka kemudian orang ini mengatakan kepada Muhammad ibn Munkadir, "Ya Imam, tolong jangan ceritakan ini kepada manusia. Jangan ceritakan hal ini kepada manusia. Janjilah kepadaku." Akhirnya kemudian Muhammad ibn Munkadir pun setelah janji tidak akan cerita kepada manusia, kemudian dia pulang dan besoknya akan berjumpa lagi dengan orang itu. Rupanya orang itu sudah tidak ada, sudah pergi keluar dari kota Madinah dan tidak tahu bagaimana nasibnya. Dia tidak mau dikenal orang. Dia ingin sembunyi dari manusia karena sudah ketahuan, makanya dia pergi dari kota Madinah. Itulah wali Allah namanya. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kisah yang masyhur lah ya. Ibu pernah dengar kisahnya Uwais ibn Amir al-Qarani, yang Nabi SAW katakan nanti akan datang satu waktu orang namanya Uwais ibn Amir al-Qarani. Dia dulunya punya penyakit safak, kemudian disembuhkan dan tinggal 1 dinar. Kalau berjumpa dengan dia mintalah doa, karena doanya mustajab. Uwais al-Qarani ini memang hidup di zaman Rasul, tapi memang Allah tidak takdirkan berjumpa dengan Rasul. Maka disebut muhadram. Hidup di zaman Rasul tapi tidak berjumpa Rasul. Dia bukan sahabat. Karena syarat sahabat harus berjumpa masalahnya kan. Harus menatap wajah. Tapi dia kan tidak berjumpa dengan Rasul walaupun hidup satu zaman dengan Rasul. Karena kesibukan dia di Yaman. Karena dia orang yang paling birrul walidain. Dia tidak mau meninggalkan ibunya. Padahal dia bisa berangkat ke Madinah berjumpa dengan Nabi. Sampai kemudian Nabi meninggal, dia tidak ketemu. Tapi Rasul dengan wahyu dari Allah menceritakan tentang sosok Uwais al-Qarani ini. Maka di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar ini berusaha untuk mencari-cari berita kafilah-kafilah haji yang datang dari Yaman. Bertahun-tahun itu semenjak jadi khalifah. Apakah di rombongan kalian ada orang namanya Uwais? Nanti tahun depannya gitu lagi. Adakah di rombongan kalian orang namanya Uwais? Nanti tahun depannya lagi. Pokoknya bertahun-tahun itu Umar sepanjang menjadi khalifah. Setiap musim haji dia datang
ke rombongan orang Yaman mencari-cari orang namanya Uwais ibn Amir al-Qarani. Sampai pada waktunya Allah takdirkan adalah nama itu tersebut. Maka Umar sangat bahagia dengan nama itu, karena nama itu yang dicari-cari, yang disabdakan Nabi SAW, doanya mustajab. Maka ketika mendengar ada rombongan kafilah dari Yaman, Umar pun mendatangi kafilah itu dan mengatakan, afikum Uwais, adakah Uwais di antara kalian? Maka salah seorang di antara kalian, di antara penduduk Yaman itu mengatakan ada, tapi dia sudah tidak sama rombongan, karena dia memang orang miskin, orang susah, maka dia berhenti di jalan untuk bekerja. Kemudian disebutkan alamatnya di mana. Maka Umar pun mendatangi Uwais dan rupanya dia sedang mendapati Uwais sedang sholat sunnah. Kebetulan Umar bersama Ali radhiyallahu anhu. Ketika ditunggulah kemudian orang itu, maka Umar berusaha mencocokkan Uwais dengan apa yang disabdakan Rasul dari ciri-ciri yang ada pada Uwais itu. Dan Umar yakin inilah orangnya. Pada orang biasa, orang miskin, orang biasa. Kemudian rupanya Umar bertanya siapa namanya, siapa bapaknya, dari mana asalnya, kabilah mana apa namanya, dan begitu seterusnya. Rupanya cocok bahwa dia namanya Uwais, walaupun pada awalnya dia tak mau ngaku, tapi dengan desakan-desakan Umar akhirnya dia ngaku bahwa dia adalah Uwais, putra Amir dari kabilah Qaran Yaman. Dulu dia punya penyakit safak, kemudian disembuhkan dan tinggal 1 dirham, dan ditampakkan itu ciri-cirinya. Maka tiba-tiba Umar dengan bahagianya mengatakan kepada Uwais ini, istaghfirli, kalau begitu mintalah ampun kepada Allah akan dosa-dosaku. Subhanallah, sekelas Umar meminta kepada Uwais ibn Amir al-Qarani agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lewat doanya Uwais. Kalau sekelas Umar saja yang sudah dijamin masuk surga, dia tetap meminta kepada Uwais agar Allah mengampuni dosanya. Harusnya kata-kata ini keluar dari lisan kita, karena betapa banyak dosa yang kita lakukan. Tapi lihat Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita, karena kita tidak terlepas dari dosa, dia minta kepada Uwais untuk diampuni dosa-dosanya. Dia mengatakan, istaghfirli ya Uwais, mintakan ampun kepada Allah ya Uwais agar dosa-dosaku diampuni. Maka kata Uwais al-Qarani mengatakan, ya Amirul Mukminin, anta afdalu minni, engkau lebih afdal dibandingkan aku. Siapa aku dengan dirimu? Engkau sahabat Nabi, orang yang paling dicintai Nabi, orang nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq yang dicintai Nabi. Apalah aku dengan dirimu? Tapi Umar menceritakan tentang sabda Nabi SAW akan kedatangan Uwais, kemudian memerintahkan agar sahabat meminta doanya. Jadi ketika kemudian Umar terus mendesak, akhirnya kemudian Uwais pun mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Uwais mengatakan kepada Umar, ya Umar, jangan kau ceritakan tentang aku. Maka selepas peristiwa itu dan selepas Uwais ibn Amir al-Qarani melaksanakan haji, maka dia minta kepada Umar untuk menceritakan dia pun pergi ke Syam untuk ikut berjihad di sana dalam rangka membebaskan Persia. Tapi sayang, kabar Uwais ini sampai di sini tidak ada yang tahu. Apakah dia meninggal dalam kondisi jihad di Syam, ataukah dia kemana? Pokoknya tidak tahu kabarnya. Begitulah wali-wali Allah. Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi. Allah itu suka dengan seorang hamba yang menggabungkan takwa, kekayaan hati, dan tidak suka syuhrah, manusia melihat dirinya. Itulah keikhlasan yang sesungguhnya. Ya. Jadi keikhlasan yang sesungguhnya itu seseorang berusaha untuk supaya amalannya tidak diketahui manusia. Makanya Rasul mengatakan, man istata'a minkum, barang siapa yang di antara kalian sanggup untuk menyembunyikan amalannya, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala, an yakuna al-khabi'ah falyaf'al, kata Rasul, maka silahkan lakukan.
Kalau kita bisa, Bu, kita ini beramal saleh yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala lakukan. Karena dahulu di zaman salaf ada seorang sahabat namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Tamim ibn Aus Ad-Dari ini adalah seorang sahabat Nabi SAW yang pertama membuatkan mimbar untuk Rasul, yang pertama kali menyalakan masjid Rasul dengan kepiawaian membuat obor, dan dia satu-satunya sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal. Tamim ibn Aus Ad-Dari dengan 30 awak kapalnya yang terdampar di sebuah pulau, kemudian dia berjumpa dengan makhluk yang dirantai di sebuah tempat ibadahnya ahli kitab. Setelah datang ke kota Madinah menceritakan peristiwa itu, maka Rasul kemudian mengatakan, tahukah engkau wahai Tamim siapa orang yang kau temui di tengah hutan itu? Maka Tamim bin Ad-Dari mengatakan, Allah dan Rasul yang tahu. Maka Rasul mengatakan, itulah Dajjal. Jadi walaupun Tamim bin Aus Ad-Dari ini masuk Islam telat, Bu, ya, dia memang telat masuk Islam, ya, tetapi dia sangat mencintai Al-Quran. Dia Nasrani, kemudian dia masuk Islam, dan dia betul-betul ingin mendalami Islam sehingga dia menjadi pakar Quran, dan dia sangat cinta dengan Quran dan sangat cinta dengan Qiyamul Lail, sehingga hari-harinya dia habiskan untuk tahajud dan menghatamkan Al-Quran setiap malam. Dan itu dikenal di tengah-tengah para sahabat bagaimana kekuatan ibadah Qiyamul Lail yang dilakukan Tamim ibn Aus Ad-Dari ini. Sampai satu hari ada seorang datang kepada Tamim ibn Aus Ad-Dari ini bertanya tentang resep kok dia bisa melakukan Qiyamul Lail sepanjang itu setiap malam dengan menghabiskan Quran berjuz-juz dalam salatnya. Ketika ditanya oleh seseorang bagaimana tentang salat malamnya, marah Tamim As-Ad-Dari ini dan mengatakan, demi Allah, seandainya aku melaksanakan Qiyamul Lail dalam satu malam, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini lebih aku sukai dibandingkan aku salat malam sepanjang hayatku tapi manusia mengetahuinya. Lihat, Bu, kalau seandainya aku melaksanakan salat satu malam, tidak ada orang yang tahu kecuali Allah. Itu lebih aku sukai dibandingkan aku sholat sepanjang malam tapi manusia membicarakannya. Itulah akhlak para sahabat. Itulah at-taqi al-ghani al-khafi namanya. Kalau di zaman sekarang mana ada, kalau perlu orang tahu saya ini tukang sholat, kan, bahkan dikasih tahu, ya, maaf ya saya kurang tidur karena saya ini malam suka sholat, katanya. Gak ada yang ngomong gitu, Bu. Aduh, afwan nih saya nggak bisa urunan, kenapa? Habis saya sedekahkan uangnya, katanya. Dan ada tuh yang kayak gitu tuh. Aduh, saya capek ini. Kemarin habis pulang kampung silaturahim. Kalau bisa itu sekarang itu amalan apapun itu manusia harus tahu tuh. Amalan apapun tuh kalau bisa orang-orang tahu. Pokoknya kalau nggak orang tahu itu nggak sah rasanya ibadah tuh. Nah ini kan penyakit hati namanya, nggak ada ikhlas-ikhlas yang sama sekali. Ya. Padahal orang dulu itu, Bu, amal apapun itu pasti disembunyikan. Contoh umpamanya Imam A'mash, dia menceritakan. Jadi Imam A'mash ini satu hari dia duduk bersama Ibrahim An-Nakhai. Sementara Ibrahim An-Nakhai ini sedang membaca mushaf, baca Quran dari mushaf. Ya, dia hafal Quran, tapi para ulama dulu walaupun hafal Quran tetap memegang mushaf untuk baca Quran. Ya. Jadi ketika kemudian ada seseorang masuk ke masjid, fasta'dzana alaihi rajulun. Jadi tiba-tiba ketika A'mash berdua-duaan dengan Ibrahim An-Nakhai dan Ibrahim sedang baca Quran itu, adalah kawannya Ibrahim An-Nakhai ini masuk ke masjid, ingin minta izin. Entah mau pergi kemana gitu kan, mau minta izin kepada gurunya Ibrahim An-Nakhai. Apa kata A'mash? Faghattal mushaf wa qala la yarani hadha anni aqra'u fihi kulla sa'ah. Aku lihat dia
langsung menutup mushafnya dengan serban, seolah-olah dia tidak sedang membaca mushaf, kata Amash. Padahal dia kalau nampak tidak ada orang, langsung dia buka mushafnya, dia baca lagi itu Qur'annya. Lihat, orang dulu kalau bisa diamal sekecil apapun, orang tidak tahu. Bahkan ada ulama itu sampai ketika membaca ayat-ayat azab itu menangis. Kemudian apabila datang orang, langsung pura-pura flu dan batuk, padahal dia sedang menangis tuh, memikirkan ayat-ayat azab itu. Oh, kalau kita anda, Bu, malah dikencengin nangisnya kan, Bu. Ada apa kamu nangis, Nggak tahu, aku sedih, takut aku masuk neraka, katanya. Jadi orang sekarang ini kadang-kadang aneh kan gitu ya. Nah ini ya contoh saja lah yang sering saya contohkan. Ibu nih habis ngaji dari sini, ketemu kawannya di jalan tuh, di persimpangan depan itu. Dari mana, rapih kali, habis ngaji. Itu ya. Harusnya kan ibu punya alasan kan, itu dari kawan saya di Tunas tuh, katanya. Kan bisa lah ibu ngomong begitu. Kenapa mesti ngomong ibadahnya pula? Dari mana, Kau tak lihat ya aku bawa buku ya, katanya. Kau tak tampak nih aku bawa tas, bawa pulpen, bawa apa? Gak percaya nih. Kontak itunya pengajiannya kalau aku udah hadir di situ. Jadi kadang-kadang amalan-amalan kita ini tanpa terasa itu tidak berpahala gara-gara apa? Ada niat untuk supaya menghabarkan kepada manusia. Ya. Kecuali kalau seandainya memang tidak ada perasaan ria gitu ya. Ibu mau mengajak kawannya ke pengajian, ya mungkin lah, tidak apa-apa ibu. Ayolah ngaji gitu. Saya juga ngaji di sana kok. Itu tidak ada masalah, Bu ya. Karena tujuannya bukan ria, tapi ngajak orang. Ya. Tujuannya ngajak orang, tapi ketika ngajak orang pun kadang-kadang ria. Nanti kalau kamu jadi ngaji, jangan kayak si Umi Anu, dia suka tidur tuh. Nah ini kan membanggakan dirinya kan, menjelek-jelekan kawannya. Lah ini ulama salaf ini bagaimana mempraktekkan hadis ini, bahwa Allah sangat suka dengan yang takwa, yang kaya hati, dan juga yang selalu menyembunyikan amalannya. Sampai dijelaskan. Ya. Satu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat ada seseorang laki-laki yang sholat. Jadi Ibnu Umar ini akhirnya mendekati orang yang sholat itu dan mengatakan, "Ma hadza, apa ini?" Qala, "Inni lam usallil barihata." Faqala Ibnu Umar, "Aturidu an tukhbiranil an innama huma rak'atan." Jadi Ibnu Umar mengatakan, ketika dia mengatakan, kan ada seseorang yang banyak kali sholat gitu ya, berkali-kali sholatnya itu, padahal tidak ada sunnahnya sholat berkali-kali itu, dalam tempo tertentu ya, maksudnya bukan sholat sunnah mutlak ya. Sehingga Ibnu Umar ini mengatakan, kenapa kau ini melakukan seperti ini? Bukankah sholat itu hanya 2 rakaat? Tidak lebih daripada 2 rakaat gitu ya. Maksudnya salat tertentu yang memang jumlahnya sudah ditentukan. Maka dia pun mengatakan, sesungguhnya aku tidak sedang sholat. Aku tidak sedang sholat. Dia menyembunyikan sholatnya, bahwa dia mengatakan aku tidak sedang sholat. Padahal dia sebenarnya, Ibnu Umar melihat dia sholat. Cuman Ibnu Umar heran, itu sholat apa gitu ya. Setahu dia bahwa itu 2 rakaat, kenapa dia sholat terus? Ya Ibnu Umar ya wajar bertanya gitu. Tapi dia mengelak, aku tidak sedang sholat. Padahal sudah jelas dia sholat kan itu. Lah harusnya kemudian orang-orang itu seperti inilah ya. Jadi kalau umpamanya ditanya soal ibadah ya, ulama dulu itu biasanya melihat bahwa dirinya itu banyak kekurangan. Aku tidak seperti dia, nggak seperti yang dibicarakan, itu berlebihan. Nah, merendahlah kan begitu. Umpamanya ada kawannya, saya dengar ini rajin sedekah, kata siapa kan itu. Jangan pula bilang, kau tahu, iyalah orang-orang membicarakan, kamu telat katanya. Ini kan repot, Bu. Ya,
Jadi hal-hal yang seperti ini sadar ataupun tidak kan membatalkan ibadahnya. Makanya dahulu ada seorang ulama itu sampai kepada istrinya saja, Bu, pasangannya itu tidak tahu kalau dia sedang sholat. Jadi ada, saya lupa namanya ya. Jadi ada seorang ulama salaf itu kalau malam dia pura-pura tidur bersama istrinya. Kalau sudah mendengar istrinya ngorok, nampaknya ini sudah pulas istrinya, maka dia langsung keluar dari ranjang, ambil wudhu, kemudian dia sholat malam. Begitu sepanjang malam. Kalau nampak istrinya sudah mulai gerak sana gerak sini, maka dia segera menyelesaikan sholatnya, langsung dia tidur di sampingnya lagi. Jadi satu hari istrinya tahu kelakuan suaminya. Kenapa mesti disembunyikan dari dia gitu ya? Jadi satu hari istrinya pura-pura tidur supaya nampaklah, pasti suaminya kebiasaannya kalau dia pura-pura tidur dan sudah nyak, pasti dia keluar tuh dari ranjang, ambil wudhu kemudian sholat. Betul. Akhirnya dia pura-pura tidur, akhirnya suaminya kemudian ambil wudhu, kemudian sholat malam. Selesai sholat malam, istrinya ngasih tahu, "Bang, aku tahu apa yang abang lakukan. Janganlah menyiksa diri. Gak perlu berpura-pura dari aku," gitu maksudnya. Gak masalah lah, aku tahu gitu kan. Kenapa kau lakukan itu? Maka suaminya mengatakan, "Demi Allah, aku kalau malam tidak bisa tidur, dan aku seolah-olah kalau seandainya malam ini adalah malam terakhir bagiku. Aku tidak mau malam terakhir bagiku dihabiskan untuk tidur dan tidak sholat malam." Subhanallah ya. Sampai seperti itu gitu, menyembunyikan amalan dari istrinya sendiri. Sampai juga ada ulama salaf itu 40 tahun dia puasa, istrinya tidak tahu. Jadi kalau pagi istrinya nyiapkan sarapan, alasannya sarapan itu mau dimakan di tempat pekerjaan, padahal di tengah jalan sarapan itu disedekahkan ke fakir miskin. Nanti kalau mendekati maghrib dia pulang, maka dia pura-pura makan malam, padahal itu makan buka dia. Selama 40 tahun dia lakukan seperti itu. Bahkan Zainul Abidin itu kalau sepertiga malam di saat manusia sudah lelap-lelapnya tidur, dia membungkus roti-roti untuk dibagikan kepada fuqara dan masakinnya penduduk Madinah sebanyak 70 rumah setiap malam. Jadi kalau sudah malam-malam jam 1 jam 2 dia pack itu roti-rotinya itu, kemudian dia keluar, nanti dia datangi rumah-rumah orang miskin, taruh di depan pintunya, sebanyak 70 rumah setiap malam. Subhanallah ya. Nah ini contoh orang-orang yang al-khafi namanya, sudah bertakwa kepada Allah, dia kaya hati dan dia berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Inilah disebut dengan sifat-sifat wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara penjelasan singkat dari hadis innallaha yuhibbul abdat taqi al-ghani al-khafi. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup silakan kalau ada yang mau bertanya.